Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi setia membacakan memoar Sang Mujahid untuk Anda. Dari pelataran Candi Prambanan, saya persembahkan video ini. Episode ke-10, bermula dari Al-Aqsa. Kalau murid tidak paham, yang salah adalah gurunya, Ustadz Haris Mujahid. Inilah salah satu kalimat yang sering Ustadz Haris sampaikan ketika berbagi ilmu. Kutipan menarik dari beliau ini melahirkan kesadaran bahwa gurulah yang memiliki ilmu, yang memahami ilmu. Dengan demikian, menghadapi setiap keunikan orang yang belajar kepadanya, guru wajib menemukan metode pengajaran yang tepat sehingga ilmunya bisa dipahami oleh para murid. Keilmuan yang Ustadz Haris bawa ini memang tidak mudah untuk dipahami. Ilmu ini benar-benar baru, tidak dapat dicari di Google maupun dalam referensi buku terapi tradisional yang sudah ada. Oleh karena itu, beliau berupaya menyederhanakan bahasa penyampaian kepada umat supaya jauh lebih mudah untuk dipahami. Tentunya tanpa mengurangi esensi dari keluasan dan kedalaman ilmu itu sendiri. Disinilah wujud kasih sayang beliau yang luar biasa kepada seluruh muslimin, agar mereka bisa benar-benar cepat paham dan menguasai ilmu hasil temuan beliau. Subjudul yang pertama pemirsa dari episode yang ke-10 ini, kejutan 100 pasien. Proses transfer ilmu akan lebih optimal ketika sebelum praktek, seorang guru menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Jika seseorang langsung praktek tanpa belajar teori terlebih dahulu, akan berpotensi memunculkan kebingungan. Berlaku juga sebaliknya, jika hanya belajar teori tanpa mau mempraktekkan ilmu tersebut, juga tidak ada artinya. Kedua hal ini harus senantiasa beriringan dan saling melengkapi. Pemahaman teori dan pengalaman praktek juga harus dilakukan dalam proses belajar keilmuan yang Ustadz Haris bawa ini. Namun, sampai saat momen pertemuan Ustadz Haris dengan teman-teman di Klaten, metode pengajaran yang beliau pilih adalah langsung mempraktekkan kepada murid yang hadir. Sementara, para murid diminta melakukan pengamatan saja. Ustadz Haris belum memiliki kurikulum terstandar untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang awam. Hal ini sebenarnya menjadi kegelisahan Ustadz Haris yang kemudian disampaikannya kepada Pak Bilal. Dalam percakapannya dengan Pak Bilal saat perjalanan menuju musola selepas menerapi saat itu, sebuah solusi ditawarkan oleh Pak Bilal dan tanda positif diberikan oleh Ustadz Haris. Sebelum menindaklanjuti usulan tersebut dengan lebih serius, Ustadz Haris menyampaikan bahwa dirinya harus ke Belanda dalam waktu dekat. Selepas malam itu, Pak Bilal hanya menunggu kepastian kembali dari Ustadz Haris. Ia berpikir Ustadz Haris akan menghubunginya setelah pulang dari Belanda. Sementara itu, ia tidak tahu sampai kapan rencana Ustadz Haris berada di Belanda. Namun, tepat 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan Ustadz Haris ke Belanda, sebuah panggilan telepon mengejutkan Pak Bilal. Layar handphonenya tampak tulisan Ustadz Haris. Segera diangkatlah panggilan tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Pak Bilal mengucapkan salam dengan nada yang riang. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Pak Bilal? Suara Ustadz Haris di seberang telepon tidak kalah ramah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Bagaimana kabar di Bandung? Sudah bersiap untuk berangkat ke Belanda Ustadz? Alhamdulillah saya juga baik Pak Bilal. Nah begini Pak Bilal, kebetulan ini saya mau ke arah Solo. Pak Bilal bisa menyiapkan 100 orang yang sakit asma? Pak Bilal terkejut dengan kabar dan permintaan mendadak Ustadz Haris. Namun ia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Sebuah kesempatan yang ia dan tim Klaten juga inginkan, memperluas jangkauan keilmuan Ustadz Haris. Baik Ustadz, akan saya siapkan. Pak Bilal menyanggupi permintaan tersebut.
Apa Ustaz tidak jadi pergi ke Belanda? Lanjut Pak Bilal karena merasa penasaran akan kabar mendadak ini. Oh, saya tetap akan ke Belanda. Ini saya ada undangan ke salah satu pondok pesantren di Karanganyar untuk melakukan terapi. Ada undangan terapi di tempat lain juga, jelas Ustadz Haris. Oh ya, berarti pesertanya boleh siapa saja ya Ustadz? Tanya Pak Bilal memastikan. Iya, bisa siapa saja dan gratis ya Pak Bilal. 100 orang? Gratis Ustadz? Tanya Pak Bilal dengan ekspresi sedikit terkejut. Iya Pak Bilal, saya hanya ingin membantu. Mereka sudah mengalami kesulitan dengan penyakit yang dirasakan. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun belum juga sembuh. Masa mereka harus terbebani lagi dengan adanya biaya yang harus ditanggung? Ilmu ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara untuk mengembalikan kepada umat. Percakapan Ustadz Haris dan Pak Bilal pun berlangsung beberapa menit. Sebelum menutup telepon, Pak Bilal sebagai salah satu bagian dari pengelola acara meminta izin kepada Ustadz Haris untuk melakukan riset dan mempelajari acara yang akan dilakukan tersebut. Ustadz Haris pun menyetujuinya. Selain Pak Bilal, ada pula Pak Anjrah, sahib Pak Bilal yang sejak awal pertemuan dengan Ustadz Haris sudah berharap bisa belajar ilmu tersebut yang ikut menjadi bagian tim. Pak Anjrah memegang peran penting dalam urusan desain, training, marketing, dan branding acara. Diharapkan dengan dibentuknya sebuah tim, acara dapat lebih terorganisasi. Selain itu, perlu ada orang yang juga membantu Ustadz Haris dalam mengevaluasi acara untuk pengembangan visi terhadap keilmuan beliau ke depan. Bertempat di salah satu rumah seorang pengusaha di Klaten, terapi tersebut dilaksanakan. Walau tidak mencapai 100 peserta, tapi jumlahnya tetap terbilang banyak. Para peserta yang hadir tidak hanya orang-orang dengan keluhan sakit asma, tetapi bermacam-macam, seperti asam lambung, masalah jantung, dan stroke. Banyak dari peserta ketika itu yang atas izin Allah Subhanahu wa taala berhasil sembuh di tempat atau setidaknya merasakan progres membaik selepas diterapi. Meski Ustadz Haris sadar bahwa perlu untuk menyebarluaskan ilmunya lebih dari sekarang, beliau belum bisa menjelaskan teori keilmuannya dengan gamblang. Basis beliau adalah seorang peneliti dan praktisi, maka cara penyampaian serta penjelasan baik kepada orang-orang yang belajar maupun kepada pasien yang diobati sangatlah singkat. Jika keluhan dan sakitnya di bagian tertentu, Ustadz Haris langsung menunjukkan cara mengatasinya tanpa memberikan penjelasan lengkapnya. Kalau sakitnya di sini dibeginikan seperti ini. Itulah satu-satunya penjelasan dari mulut beliau. Ustadz Haris belum menemukan bahasa penyampaian yang lebih terstruktur, baik guna disampaikan kepada orang awam yang belajar ke beliau maupun ke pasien. Oleh karena itulah Ustadz Haris hanya menyampaikan simpulan penanganannya. Namun dengan cara tersebut, kebanyakan pasien tidak bisa memahami bagaimana cara kerja keilmuan beliau. Selepas acara tersebut, Ustadz Haris, Pak Bilal, dan Pak Anjrah pun berkumpul melakukan evaluasi. Pak Bilal dan Pak Anjrah secara bergilir menyampaikan hasil pengamatannya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka tidak bisa berjalan dengan konsep pelatihan yang hanya melihat proses praktek Ustadz Haris. Perlu kurikulum pembelajaran yang lebih standar bila ingin keilmuan ini mudah diajarkan dan dipahami banyak orang. Salah satu hasil evaluasi dan rencana yang akan dilakukan di acara selanjutnya adalah memisah tempat untuk pelatihan dan pengobatan. Tujuan dari pemisahan ini agar memudahkan pendataan dan lebih fokus dalam proses terapi maupun pelatihan. Tidak tercampur antara hadirin yang sejatinya hanya ingin diterapi sebagai pasien dengan mereka yang hadir untuk belajar ilmu terapinya Ustadz Haris. Selain itu, mereka juga membahas mengenai tarif kepada peserta. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa serius peserta ikut dalam pelatihan.
Jika digratiskan, peserta cenderung tidak serius dan menyepelekan. Terbukti dari pengalaman Ustadz Haris sebelumnya, baik di dalam maupun luar negeri, ketika beliau membuat forum keilmuan terapi secara gratis. Qadarullah tidak didapatkan murid yang benar-benar serius mempelajari ilmu beliau, terlebih yang mau praktek menerapi orang lain. Padahal inilah tujuan utama diadakannya pelatihan. Ustadz Haris menginginkan setiap peserta pelatihan dengan ilmu ini ke depannya bisa mengupayakan orang lain untuk sehat, bukan sekedar ikut pelatihannya saja kemudian tidak mempraktekannya. Nantinya mereka yang telah menerapi orang lain ini juga akan diberi kesempatan untuk ikut kegiatan follow up pasca pelatihan secara gratis. Setelah melakukan evaluasi terhadap acara sebelumnya dan membahas apa saja yang perlu dilakukan, ketiganya melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi acara berikutnya. Berbagai ide disuarakan dalam forum kecil tersebut. Mereka pun sepakat untuk mencari tempat yang lebih luas lagi dari sebelumnya agar bisa menampung cukup banyak orang selama acara. Setelah memikirkan secara matang berbagai usul dan pertimbangan yang didiskusikan ketiganya, diputuskanlah tempat untuk melakukan acara berikutnya, yaitu di Masjid Agung Al-Aqsa, Klaten. Lokasi masjid ini begitu strategis karena berada tepat di pinggir jalan raya utama Solo, Yogyakarta. Pak Bilal yang diberi tugas oleh Ustadz Haris untuk mencari pasien berhasil mendatangkan 140 orang. Berbeda dengan konsep pelatihan sebelumnya, 140 orang ini terdiri atas peserta pelatihan dan orang sakit yang ingin diterapi dengan konsep berbayar. Sebagaimana konsep workshop pada umumnya, pada pertemuan di Masjid Agung Al-Aqsa, Ustadz Haris menampilkan slide berisi konsep pengobatan dalam Islam dan demo terapinya. Nah pemirsa, subjudul pertama sudah usai saya bacakan. Subjudul selanjutnya menuju fase baru. Tentang apa itu? Tetap simak di kanal Bacain. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share dari video ini.